Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa'dallah la yukhlifullah wa'dah walakin aktsaran nas la ya'lamun. Ya'lamuna dhuhrim minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Awalam yatafakaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajali musamma wa in akatsara minan nas bi liqa'i rabbihim lakafirun. Al-ayah. Jamaah rahimakumullah yang online lewat FB radio, kita pertama memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat pada junjungan kita Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa situasi dan keadaan bagaimana kita menjalankan kehidupan beragama, beragama itu kehidupan itu sendiri, tapi bagaimana kita menjalani beragama itu dalam ta'atun ma'ruf, dalam ketaatan yang dikenali, dalam ikatan senyatanya persaksian mengadanya dia di dalam rasa hati. Ada ikatan yang disebut dengan ikatan persaksian mengadanya dia di dalam hati, dan ikatan mengadanya ada lahir ada batin, ikatan secara batin adanya zikir di dalam rasa hati, dalam persaksian dia ditunjukkan bahwa ayah dia adalah ayat yang nyata di dalam dada. Kemudian ada ikatan yang bersifat lahiriah, ikatan keberadaan Nabi Muhammad sebagai Nur Muhammad. Ada ajaran, ada risalah, intinya para Rasul, para utusan Allah itu adalah membawa risalah tauhid. Tauhid itu mewujudkan dia, qul huwa Allahu ahad, ahad dia. Ahad itu bukan satu, tapi ahad itu wujud di dalam hati, diwujudkan dia, nyatakan dia yang punya nama Allah di semua aktivitas kegiatan dalam kita menjalani berdunia. Qul huwa Allah, pada saat menjalankan apapun dia itu yang punya nama Allah ahad, ditetapkan di dalam hati kamu, qul huwa ahad. Dan itulah as-somad, tempat bergantung, tempat kembali, tempat memohon. Semua Nabi Rasul diutus untuk menyempurnakan kehidupan berdunia dengan akhlak, adab, pemberdayaan, berbudidaya, bersinggungan, bermasyarakat yang baik. Itu adalah tatanan lahir, itu keniscayaan dilakukan sebagai umat manusia. Kemudian disempurnakan adanya butiran iman, keberadaan dia dapat dinyatakan. Karena itu ajaran semua para nabi, para rasul, yang di saat kondisi situasi saat ini sesungguhnya Allah menghendaki ajaran ini untuk ditampakkan, dimunculkan sebagai kalimat ja'al haq, datangnya al-haq, hak dalam pengertian hak sah wenang. Ja'al haq itu pengertiannya, hak itu kebenaran, hak sah wenang, kembalinya hak mutlak Allah itu dikenali keberadaannya, dan kembalinya hak-hak Rasul itu adalah dari yang berhak wenang sah, karena memang diutus oleh Allah mengetahui persis, menunjukkan keberadaan dia. Sehingga sampai ada ungkapan, jika ya Allah ya Rabbi, kami telah mengikuti ajaran risalah al-haq sebagai ja'al haq, datangnya al-haq. Al-haq adalah min rabbik,
dalam satu sanad hujah itu dalil, dalam dalil hujah al-haq min rabbik adalah dalam sistematika aguru-guru. Aguru-guru itu silsilah, bukan karena silsilah kitab ke kitab dari lembaga ke lembaga, tapi silsilah tatro, rusulana tatro. Rasul kami itu tatro, sambung menyambung, kait mengikat, sambung gulawentah, tidak pernah jeda, tidak pernah terputus, dan tanpa jeda sedetik pun. Maka pasti gulawentah supaya tidak jeda sedetik pun itu pasti ada unsur gulawentah atau pengkaderan. Guru-guru dalam hujah sanad silsilah rantai merantai sehingga ikatannya adalah kenal, dikenal, mengenal, menyaksikan, disaksikan, tersaksikan. Dalam ikatan saya bersaksi, asyhadu saya bersaksi, yang keberadaannya sama sekali tidak pernah terputus dan tanpa jeda, mengajarkan risalah hakikat, membuka hakikat fitrah manusia, yang asal fitrah manusia dari fitrah Allah piyambak, untuk dapat disaksikan bahwa fitrah itu adalah dari Allah, menyatakan sehingga dia dapat dikenali guna menyatakan kehadiran, berkeluar masuknya nafas. Maka jika ajaran ini, ajaran yang menggenapi, melengkapi, menyempurnakan semua rasul, itu penyempurna, bukan Nabi Muhammad menyempurnakan ajaran sebelumnya, sama sekali tidak demikian. Semua agama Rasul itu menyempurnakan tatanan lahir sebagai tatanan syariat berdunia, disempurnakan, digenapi, dilengkapi dengan butiran iman, menyaksikan keberadaan Dia. Maka jika hal demikian ini menyimpang, tersesat, maka ampuni kami, ampuni saya, sadarkan kami, sadarkan saya, hidayah kami, hidayah saya. Atau saat ini, detik ini, waktu ini, sangat ini juga hancur luluh lantakkan saya. Ini saat ini, detik ini, waktu tenggelamkan saya. Ini saat ini, waktu ini, detik selesaikan saya hidup di dunia, luluh lantak dan musnahkan kami, musnahkan saya. Ini kan, namun demikian begitu juga sebaliknya. Jika mereka yang lalim, mereka yang dolim, mereka yang jahil, mereka yang batil, dan mereka para pendengki, para pembenci, mereka yang suka berprasangka, mereka yang merasa berada di dalam merasa benar tapi tidak di dalam kebenaran sebenarnya, mereka yang berada merasa paling suci, yang merusak, yang menjadi penghalang, yang suka mengolok-ngolok, yang membuat fitnah, yang suka menyesat-nyesatkan dalam prasangka, telah merasa dalam kebenaran akhlak engkau seperti hanya para nabi dan para rasul. Engkau memposisi sebagai hamba engkau yang mengetahui dalam persaksian, mengetahui persis, saya bersaksi dan telah menjadi ahli engkau, ahli surga engkau. Jika hal demikian memang sesuai dengan ajaran Nabi Rasul engkau, maka angkat mereka dan dekatkan mereka pada sisi terbaik engkau. Namun jika ternyata mereka menjadi tutup, menghalangi kebenaran akhlak engkau untuk ditampakkan, dan tenggelamnya kelaliman, kebatilan diwujudkan, dan diwujudkannya ilmu tauhid, ilmu kenabian, ilmu nubuah, maka jika ternyata menjadi penghalang, maka luluh lantakkan, musnahkan, dan tenggelamkan dari permukaan bumi engkau, sehingga kelaliman, kejahilian, kebatilan tidak lagi hidup di permukaan bumi engkau. Amin. Kita buka dengan mubahalah.
belum saatnyakah manusia untuk tunduk hati dalam keimanan di atas ikatan persaksian nyata, saya bersaksi di dalam rasa hatinya, sehingga akibatnya berlangsung masa yang panjang dan menjadikan hati itu keras. Al-Hadid 16 ini saya buka, saya ulang kemarin. Alam yakni lilladzi amanu anih tasya'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum saatnya yakni lilladzina, yaitu orang-orang ini untuk beriman sehingga khusyuk, ada kehadiran qulubuhum di dalam hati mereka, li dzikrillah, untuk zikir, yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, supaya selalu ingat keberadaan dia dalam keadaan situasi apa saja, duduk, berbaring, bekerja, melek, turu, turun. Wa ma nazala minal haq, yang sesungguhnya apa-apa yang telah disampaikan, yang kami turunkan, minal haq, dari yang hak, sah dan wewenang, wala yakunu kalladzi, dan janganlah hidup yakunu seperti dalam menjalani kehidupan beragama kaladini utul ilma. Jangan menjadi orang-orang seperti orang yang utuh hanya menyelami Alkitab, kitab-kitab min qabl, hasil pemikiran mereka dan pemikiran-pemikiran sebelum orang-orang sebelum mereka. Fatola alaihim, maka menjadi jangka waktu yang panjang di atas mereka. Al-umadu fakosat, dan menjadi keras kulubum, hati mereka, akibat mereka utul kitab minal qabl. Fatola alaihim al-umadu fakosat kulubuhum, sehingga tersebut menjadi orang-orang yang fasik, mengira benar tapi salah di mata Allah, dikira benar tapi fasik. Kul hal min syurakaikum mayahdi ilal haq, katakanlah, Yunus 35-nya, katakanlah hal min syurakaikum, apakah dari tafsiran yang kamu kira, prasangka yang kamu buat, bacaan hasil dari pemikiran di antara kamu sendiri dan pemikiran dari orang-orang yang sebelum kamu, ada seseorang yang menunjuki dan membimbing menuju kebenaran hak dari yang berhak dan sah serta wenang? Katakanlah, Allah lah yang menunjuki untuk kebenaran hak. Maka apakah orang-orang yang menunjuki dan membimbing menuju kebenaran hak itu lebih berhak diikuti, ataukah orang yang sesungguhnya tidak mengetahui dan tidak mengenal, tidak dapat memberi petunjuk terang cahaya keberadaan dia, kecuali bila dia meminta petunjuk dari yang berhak? Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana? Fama lakum kaifa tahkumun, kamu mengambil sikap dan keputusan. Sebab mengadanya utusan, tsumma ataina Musa kitab tamama alal ladzina ahsana wa tafsila likulli syai'i wa huda wa rahmah lalahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Setiap ajaran kitab adalah Alkitab, intinya adalah yang membawa, bukan bacaannya. Kemudian kami telah memberikan kitab sebagai al-isim ma'rifah karena yang ngasto Nabi Musa. Dan setiap Rasul Musa, Alkitab, Musa kitab tamama, penyempurna. Ini ada ayat. Berarti kesimpulan kita selama ini memahami Nabi Muhammad menyempurnakan, itu gugur secara ayat. Karena tersebut bahwa min Rasul, dari setiap Rasul, Musa kitab dan Musa
membawa ajaran pedoman yang la raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun, tamama, menyempurnakan, melengkapi, menggenapi, alaladhi aksana wa tafsila, menyempurnakan dengan ilmu hakikat yang berada di dalam dada, menyempurnakan tatanan lahir supaya orang-orang yang berbuat baik untuk dapat menjelaskan segala sesuatu berada di dalam cahaya terang Tuhan sebagai petunjuk cahaya Tuhan dan rahmat agar mereka beriman dan berimannya dalam fakta ikatan penyaksian. Al-An'am 154. Ini kan ayat TKB. Maka tidak ada satu umat pun, tidak ada satu umat pun tanpa ada sang pemberi peringatan yang ada di golongan di antara dari kalangan mereka sendiri. Inna arsalnaka bil haq basyirra wa nadhiran wa min umatin ila khalafiha nadhiran. Saya ulang, saya tekankan, wa in min ummatin illa khalafiha nadhiron. Iki gak iso dibantah. Khalafiha itu terus diantaranya udarane sing dijikuk podo, tanahe sing dinggoni podo, pacule sing dingge macul podo, pandeng-pandengan, omong-omongan. Khalafiha nadhiron, tidak ada satu umat pun, selalu ada nadhiron di antara mereka untuk membimbing dan mengarahkan bagaimana supaya dapat kembali menyatakan selamat dengan ikatan persaksian. Kemudian ada ayat yang sangat hebat, wa tabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum. Wa tabi itu mencari, nek wis petuk gambloo, itu watabi. Carilah taba'a, taknya tasdid, watabi golek ono nganti ketemu depan. Duduke mara di Mekah, metuke makome Kanjeng Nabi, itu jenenge bukan watabi, itu wa mayit. Ikuti mayit, bukan begini ayatnya. Man watabi sabila man anaba ilaya. Maka ikuti sunahku wa sunah khulafaur rasyidin. Ini Kanjeng Nabi wis gawe wakil. Watabi sabila man anaba ilaya. Golek ono hingga ketemu. Watabi, carilah hingga ketemu. Kemudian ikuti sabila, jalan. Sabila itu jalan berdunia. Nek torik itu jalan batin. Nek hakikat jalan ruh. Rasa sir makrifat, jalane rasa. Watabi sabila, ikuti jalan kamu menjalani hidup di dunia ini, pasti man, ada manusia. Anaba itu fi'il madi, masa lalu. Watabi sabila man anaba, menungso sing telah menyatakan mati sebelum datangnya pati, mengetahui persis kowe ora teko kene nek gak enek sing ngeterne, kowe gak iso nikah nek gak enek sing jomblangi, kowe gak iso nikah nek gak enek KUA, kowe gak iso ketemu presiden nek gak ketemu pengawali. Watabi sabila man, pasti ada man anaba yang tahu persis, yang telah menyatakan pulang, yang ini disebut Isra Mi'raj. Perjalanan Isra Mi'raj kembali kepada Tuhan, mengetahui persis, jadi sudah pasti semua Nabi Rasul mengalami itu. Watabi sabila man anaba ilayya, sudah menyatakan ilayya. Ila di depannya enek ya, enek tasdid, sehingga man anaba
orang yang telah menyatakan pulang ilayah dengan sebenar-benarnya telah berhadap-hadapan dengan Tuhannya. Cuma kemudian ikuti orang yang tahu persis ini, cari dan ikuti. Mergoman, bukan mayit. Nek watabi sabila mayit anaba, lah itu beda. Itu berarti kowe ndek nggone Wali Songo nangis di ngarepe Sunan Kalijaga terserah. Nek ayate watabi sabila mayit Kalijaga anaba, ngomongane kan ngono. Sunan Kalijaga ndek donya pengen ngamale nyolong. Basa wis mati mbok jaluki nyaur utang. Watabi sabila man anaba ilayah. Nah, itu ya sepurone nek aku buka wong biyen para wali ki mbok kira sugih napa piye, mati barang diparani fatolah umur, panjangkan umurku ya Allah melalui sauri utang-utangku ya Allah. Sunan Kalijaga ya cekikian ya. Wa tapi sabila man anaba ilaya. Boleh jenengan iki mau ziarah kubur ning kemudian aja mbok Sunan Kalijaga mbok kongkon nyaur utangmu, mbok kon ngilangi penyakitmu. Ya nek we rono ki ngilingo bakale iki ya meninggal kaya Raden Said. Terus ilmune tinggi mulih ki apa? Kok disebut wali? Biyen sing muni wali ki sapa ta? Nek yakin Sunan Kalijaga ke wali ki sapa? Saya yakin Sunan Kalijaga gak mengatakan ana wali. Sebutan aku ki wali, gak mungkin. Sunan Kalijaga muni ngono, Raden Sunan Ampel muni ngono gak mungkin. Nek muni ngono duduk wali lah. Gitu lah. Gak wani ngaku. Itu semuanya murid. Dia murid, gurunya di Gujarat. Di India. Ngopo Sunan Kalijaga itu nganti sing dadi seksi ki sapa sih? Sunan Kalijaga topo di pinggir kali 2 tahun setengah sing dadi seksi sapa? Kemudian sejarahnya kok terus kemudian silo. Wong jere ini meneng-menengan gak nek wong roh. Terus sapa sing dadi seksi? Nganti pringe ngupengi awake dincepne karo Sunan Bonang, tunggunen tekun kowe iki tek ditinggal Sunan Bonang. Janjane piye? Enggak, kuwi padha karo nek kowe iki penjelajahan pramuka mbiyen lho. Kowe iki nek di pramuka kowe iki lak gawe tenger to. Supaya gak kesasar. Nek penjelajahan ki mbok tengeri engko nek bar teko balik wis teko nggone kono pos bali iki roh dalanmu mengendi. Jadi Raden Said karo Sunan Kalijaga, Raden Said kemudian disebut Sunan Kalijaga, Sunan Bonang kuwi gawe teken, duduk teken iki pring iki nek pring mbok bacok mbok encepne lak ya urip to. Pring dibacok diencepne tinggi tenger. Terus kemudian berangkat di Gujarat di India bareng. Mula 2,5 tahun enek sing muni 3 tahun. Anake dari dawuh guru-guru 2 tahun 7 bulan. Kemudian metuki Syekh Arif nyuwun ilmu pada saat berangkat bocor balik akhirnya tambah penumpang siji jenenge Abdul Jalil terkenal dengan Syekh Siti Jenar. Lha kula nggih pengen nyuwun ilmune, kula nggih nderekno, kemudian melu numpak. Lah wong telu kan akhirnya kan malih pas tinggi bentang di layar nggih nyetir kan pas. Tuh akhirnya kemaringan ilmu mutu qabla antamutu, ilmu pati sebelum ketekan pati. Terus ora kok koyok filmnya dipendem.
Itu Raden Said dipendem toh, pendem itu. Terus kemudian perang karo Syah Siti Jenar, enggak wali kurang giawi gelut jan ngerusak film itu kan. Makanya sampai ada ungkapan kita ngarep-ngarep syafaat, wala yamlikul ladzina yad'una min duni syafa'ah ila man syahida bil haq wa hum ya'lamun. Hatikan, orang tidak akan memperoleh syafaat, yad'u min duni, tidak akan peroleh syafaat, sembahan-sembahan yang mereka tuju tanpa mengenalinya, maka tidak akan memperoleh syafaat, tidak akan dapat memberikan pertolongan, perlindungan. Walayam nukladi satu omin duni syafa'ah ila, kecuali man, kecuali orang syahidah yang telah, syahidah itu telah ya, itu fi'il madi, syahidah bil haq yang telah mengetahui, mengenali dengan al-haq. Ro'a itu robi birobi, nek wong syariat bingung ro'a itu robi birobi itu mengenal Tuhan dengan Tuhan, nggak mungkin lali. Enak ya telah penjelasannya kan enak, nek wis duwe ilmune kan mapan. Syahidah bil haq wa hum ya'lamun, karena itu ada ilmunya, kecuali orang-orang yang telah melihat dengan hakikat, dan mereka ini ada ilmune. Enak ilmune ya lamun itu enak ilmune untuk berada di dalam akak, untuk berada di dalam menyaksikan itu enak ilmune. Lah itu baru kemudian wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, sing sak suwe iki rahmatan lil alamin itu Islam. Ayatnya gak enek bro. Saat wa ma arsalna ila rahmatil alamin, Islam rahmatan lil alamin itu otak-atik gathok matuke wong Islam. Nek ayate sing diarani rahmatan lil alamin ki rasul. Nek gak enek rasul berarti gak enek rahmatan lil alamin. Modar gak? Kan gitu toh. Jadi wama, dan tidak kami arsalnaka, dan tidak kami mengutus kamu, menggunakan kaf muqatab, menggunakan kaf adep-adepan, menggunakan kaf sekaligus sebagai kaf takrif. Itu artinya bahwa wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin, dan tidak kami mengutus kamu ila kecuali rahmatan lil alamin. Rahmat itu titik temu menyatukan semua pengetahuan sains teknologi di semua aktivitas berdunia. Rahmat lil, untuk ilmu, menginduk kepada ilmu tauhid. Rahmatan lil alamin. Oh iya ya, nah karo O bergabung, 2H plus O menjadi H2O, 2H plus O2 kan begitu. Oh iya iya kan. Jadi menggabungkan sains dan teknologi kehidupan berdunia ini, sebutan sains dan teknologi kan menungso. Jadi saintifik para nabi itu, para rasul. Wa arsalnaka ila rahmatan lil alamin, rahmat, dan rahmat itu kasih sayang, akan arif, bijak dalam menghadapi situasi kondisi itu jika hanya ada rasul atau yang mewakili. Karena maka kalau ini dibalik, jika nggak ada rasul di antara kamu, ora enek rahmatan lil alamin, kan ngono toh nek dibalik ayat iki. Dan sungguh kami tidak mengutus kamu kecuali rahmatan lil alamin. Ini ayatnya wa ma arsalnaka, sungguh kami orang ngutus para rasul kecuali rahmat bagi semua. Nek rasul dicabut berarti gak enek rahmat, kan ngono sih.
nek diwalik itu. Rahmat ya saat kafnya ini muncul zaman Nabi Muhammad. Nek Nabi Muhammad gak gawe pelanjut berarti mandek rahmatan lil alamin kuwi. Mandek wong ki kaf ki saiki, Nabi Muhammad kudune saiki ki kena ditakoki. Nek gak piye? Ya gak piye-piye wong keyakinan dhewe-dhewe. Rahmatul alamin. Kul nyatakan. Kul ki nyatakan lo ya. Itu perintah amr lo ya. Ora kok umbluko gak ngono. Kul umbluko enggak. Kul huwa umbluko dia itu Allah enggak. Aduh. Nyocoto enggak. Kul itu bukan, katakanlah dalam pengertian, katakanlah kan bahasa Indonesia. Nek bahasa Jawa apa? Nyocoto toh? Itu mecototo toh? Kul nyocoto kan enggak gitu. Kul itu kalimat aku wis kenal karo teh, wis roh karo rasane teh. Kul nyatakan kuwi ki teh, mergo aku wis roh teh gitu loh. Ora kok mong onekne kuwi teh sing ndi pokoke onekne. Teh. Gak ada wujude enggak. Kul inama nyatakan dengan sebenarnya, nyata inama sesungguhnya, yuhi inisiasi metode menunjukkan keberadaan dia ilayah untuk dapat kembali kepada dia. Inama itu menyatakan dengan sebenar-benarnya ilah hukum menuju kepada dia. Ilah hukum nyatakan di dalam hati ilah wahid, wujudkan dia di dalam dada kamu, dia, sehingga kehidupan yang dijalani di dalam keberadaan dia, sehingga keluar masuknya nafas ini ada kehadiran, nggak kosong. Nek kosong kal an'am, nek kosong koyok dini hewan ternak, bal bahkan adol, bahkan luwih sesat sabila jalannya. Fahal antum muslimun, maka demikian ini menyatakan orang-orang yang berserah diri. Maka kami tidak mengutus para rasul. Huwaladzi arsala rasul bil huda, ini sering saya sampaikan. Huwaladzi arsala rasul bil huda, karena juga banyak yang baru. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda, dia yang menjadikan, yang mengutus adanya rasul dengan risalah. Arsala rasulahu, arsala itu saya mengutus atau diutus, tapi intinya risalahnya. Arsala rasulahu, rasul bil dengan risalah, rasul itu bil huda, dengan hidayah, dengan petunjuk. Tapi konkretnya apa toh huda itu? Terangnya cahaya. Sehingga dengan terang ini kita dapat berjalan dan kita dapat mengetahui jalan. Iki jalan growong, iki enak watune, iki aspal, iki gak aspal, iki roh gitu loh ya. Itu mergo bil huda, roh. Nek ayat itu tondo-tondo, wis teko nggon burung ya. Kaya kayak enek tandane iki enek wit jati, enek kaya diandingi iki enek wit kurma, kan begitu. Itu ayat tondo. Petunjuknya itu enek wite, jelas begitu loh. Apa wit, apa rupane cete apa? Itu tondo. Ning kowe muni ngene, engko mara ndek nggone kancaku iki sing duwe paranono, tandane cete rupane abang, ndek ngarepe enek wite kurma, karo sebelahe enek wit mengkudu. Oh nggih, we budal, tapi peteng dedet teko nggon buka. Teko kono peteng dedet ngono. Mergo bener poga ya endi abang? Oh peteng ora nek lampu. Lampunya inilah disebut hudan.
Maka hudan itu la raiba fih, tidak ada keraguan sama sekali itu jika di dalam hudan. Maka alif lam mim dzalikal kitab la raiba fih, hudan, adanya terang sehingga kita dapat membedakan hijau, abang, putih, biru, jingga. Karena hudan, di ngarepku ki sapa, di ngguriku sapa, ngarepku ki Pak Camat, sebelahku bupati, sebelahku koncoku, ngguriku bojoku, lagi roh gitu loh. La raiba fih, nggak ada keraguan sama sekali. Namanya la raiba fihi, nggak ada keraguan. Kalau kamu mengatakan ini teh, nek kowe ngombe kabeh muni teh, itu la raiba fih. Bohong. Kalau orang mengatakan la raiba fih, nggak ada keraguan sama sekali. Boson ngicipi sitok-sitok, apa sih mbok icipi? Teh, apa sih mbok icipi? Kopi, apa sih mbok icipi? Seren, apa sih mbok icipi? Wis jenenge enggak, ben wong memiliki tafsir masing-masing. Wis jenenge enggak la raiba fih, bohong. Kalau la raiba fih enggak ada tafsiran, pasti terjemah. Itu pasti. Kanggone sapa hudan lil mutakin aladina yu'minuna bil ghaib, mereka yang telah iman ki mare dimanai padha karo percaya iki lho, mare sing modare iki ndek kono lho, piye to nek arep terjemahne iki. Yu'minuna itu wong kang iman itu identik karo percaya. Aku percaya bojoku kok apa? Heeh. Kenal ora mung lewat di TV. Sapa? Luna Maya. Aku percaya bojoku. Mong percaya tok. Iman ki enek buktine, enek buku nikahe wis adep-adepan sah saka waline, itu iman. Iman ki teh ndek ngarepku iki ki rong iman loh. Imane piye wujud amanune, ngene iki iman itu. Gak nek diunekne jane iman itu. Yu'minuna bil teh. Nah itu iman. Iya teh. Sesaat kok ilang teh, tak ombe niki rasane teh wis ilang. Apa berarti wis gak iman? Nah, imanku ganti banyu putih, gitu loh. Tapi nek iki gak enek, gak kena diarani iman gitu loh ya. Percaya. Aku percaya kayak di kono enek teh, percaya ta? Itu percaya. Percaya karo iman ki beda. Percaya itu anggapan, sesuatu yang dianggap benar kemudian diyakini, setelah diyakini diimani, kan begitu. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, enake rasul nggawa ngastori salah itu dengan huda, cahaya terang yang menjadikan orang dapat berjalan, wa dinil haq, dan kehidupan yang di dalam hakikat, supaya lidhirahu, supaya dapat ditampakkan dalam kehidupan ala dini kuli, seluruhnya dalam kehidupan yang terbimbing, terarah dalam metode dan sistem syariat, tarekat, hakikat, makrifat, itu mana alat dini kulih. Jadi yang menjadikan adanya Rasul Allah, dia yang menjadikan adanya Rasul dengan al-huda, dengan hidayah, wa dinil haq, kehidupan, ada hakikat, supaya liyudhirahu, dapat ditampakkan dia di semua aktivitas, liyudhirahu, ditampakkan alat dini kuli, seluruhnya dalam kehidupan, tatanan lahir, berbuat baik, bagusi akhlak, tanpa melihat perbedaan, tanpa melihat keyakinan, kepercayaan, tanpa melihat warna kulit. Syariat berbuat baik itu adalah keniscayaan. Alat ini kulih, batinnya ada zikir di dalam hati nuraninya, ruh dalam kesadaran, dawa sadar daya kuatnya Tuhan, dan sir atau rasa merasakan keberadaan dia. Lahir diadai cingkir, tarekat seneng karo teh, hakikat nek gak ngombe teh mumet, makrifat wis kenal oh ya iki teh. Ngono lho ya.
Penak toh? Di mula huwaladzi arsala rasulahu bil huda, nek ora nek rasul nek iki diwalik neh ya. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda, dia yang menjadikan adanya rasul dengan al-huda, yang membawa risalah dengan al-huda dan widinil haq, dan adanya hakikat. Nek diwalik, jika tidak ada rasul dan risalah maka tidak ada al-huda, tidak ada dinil haq, maka tidak ada liyudhiru ala dini kulih, tidak akan dapat menyatakan kehidupan secara utuh, maka hanya akan mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, tapi akhirat lalai. Kan begitu. Maka wa Muhammadun ila rasul qad khalat min rusul afain mata aqutilan qalabtul ala aqabikum. Aja mbok delok fisik. Nabi Muhammad itu keberadaannya duduk fisike, kowe bersahadat duduk fisike, asyhadu anna Muhammad itu duduk fisike. Wa ma Muhammadun, bukan fisik Muhammad ila, tapi lihatlah secara utuh rasul, dia itu sebagai utusan yang berarti otomatis membawa risalah tauhid. Qad khalat, sungguh telah berlalu rasul persis seperti dia, menyempurnakan kehidupan berdunia dengan hakikat min qabli rusul, persis seperti dia sebelumnya. Afain, apakah jika dia mata meninggal, au kutila disedani, angkolabtul al aqobikum, kamu tidak percaya seperti halnya padahal ada rasul sebelum Nabi Muhammad, berarti setelahnya ajaran risalah al-huda bil haq juga tidak akan pernah terputus, supaya manusia dapat menyatakan iman dalam persaksian. Waman yang kolib ala akibai, dan barang siapa yang berbalik menengok ora persoyo ala akibai, adanya rasul atau yang mewakili dalam silsilah, maka tidak akan dapat memberikan mudorot sedikit pun, ya durullahu syai'a, tidak akan menjadikan mudorot sedikit pun. Wasajil syakirin, maka tempatkan menjadi hamba-hamba yang syukur, hamba-hamba yang terbuka, hamba-hamba yang lapang dada, hamba yang rasional, hamba yang masuk akal. Itulah orang-orang yang berada di dalam syukur, orang yang berani menghilangkan hijab egonya, akunya, menghilangkan watak-watak tidak berani jujurnya, karena sudah merasa pandai. Wah, ini wis terlanjur romongso bener, tiba ero salah, itu izin. Tapi orang yang syukur berani melawan rasa malunya, rasa gengsinya, kalau memang ternyata ada kebenaran. Maka hanya keberadaan adanya rasul atau yang mewakili, inna fathna laka fathan mubina, sesungguhnya ada ilmu fatahna, sesungguhnya maka kami buka laka untuk kamu, fathan, ada ilmu yang membuka berfungsinya hati nurani ruh dan rasa. Fathamu bina, nyoto ada pengajarnya. Liyaghfiralakallah, supaya berada di dalam ampunan, perilaku-perilakunya dalam ampunan Allah, mata qaddama min dzambika, yang telah lalu dan yang akan datang, dan tersempurnakan nikmat jika lahiriah digenapi dengan hakikat batin, ingat kepada dia, mengetahui tujuan hidup. Dan pasti adanya pemimpin alaika di antara kamu, wayahdika, yang berada di dalam petunjuk sirotol mustaqimah, sehingga kamu di dalam sirotol mustaqim. Ini ayat ini kan dibantah bi, ayat ini ya, benar kan begitu. Jadi, maka
tadi saya di awal kan matur bahwa wa'dallah, ada ikatan persaksian. Janji itu enak ikatan adep-adepan. Wa'dallah, janji Allah, la yukhlifu, dan tidak Allah nyalai janjinya. Wa'dallah walakinna, tapi manusia kebanyakan, aktsara manusia tidak mengetahui ada ikatan janji itu persaksian. Ikatan persaksian sebenarnya. Wa'dallah, ikatan persaksian. Awaluddin makrifah, awal kehidupan itu makrifat, mengenal. Wis tok apa wae awalnya mesti makrifat. Ora iso kowe tresno nek gak kenal, gak mungkin. Kowe duwe bojo gak kenal apa? Gak ta? Kehidupan rumah tangga itu disebut din. Dinul zaud, kehidupan berpasangan. Kehidupan berumah tangga, awaludinnya itu adalah makrifat, kenal. Orang kenal kok duwe bojo, duwe kenal gak, lalu lewat di online. Kan gak mungkin. Ya lamun duhri minal hayati dunia, maka pada saat seseorang itu tidak mengetahui ada ikatan persaksian, ikatan batin keberadaan dia, dan ikatan secara lahir keberadaan Nabi Muhammad sebagai Nur Muhammad tidak dikenali, tidak diketahui, maka hanya akan orientasi lahir untuk lahir, hanya mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia. Padahal awalam yatafakaru fi anfus, maka cermatono kamu supaya nggak susah, supaya kamu nggak bingung, supaya kamu nggak panik, supaya kamu nggak judek, supaya kamu nggak bingung. Awalam yatafakaru, apa yang berada di dalam jiwa kamu, menungsamu ki manggone di jiwa kamu, intinya duduk sing ketok meripat lahir ini. Ikatan cinta itu unsur lahir, kamu akan diombang-ambing dengan cinta kaya India. Kan gitu toh. Kalau cinta itu diombang-ambingkan dengan karena lahiriah, maka kita akan diombang-ambingkan. Pertimbangannya semuanya akan lahiriah. Mungkin cantiknya, mungkin pintere, mungkin apane, semua pertimbangannya lahiriah. Itu enek masane, enek waktune. Nek duwe bojo sing didelok kuwi enek masane, mergo ayu, mergo pinter, mergo apa itu enek masane. Nek mergo ayu ki umure mung seminggu, jadi bojone wis seminggu wis rada mulai biasa, 2 minggu wis lumrah, sesasi mulai waleh, 3 wulan wis moh gak patek, wis bulan madune wis ilang, setahun mulai jenuh, 2 tahun dibuang poyo. Kalau cinta karena fisik, maka kita akan diombang-ambingkan dengan keadaan fisik. Tapi kalau cinta karena Allah, ya karena menjalankan tawakal, menjalankan perintahnya Allah. Tapi Allahnya dikenali karena cintanya ke sana, itu gak masalah. Jadi suami istri itu ikatan cinta sejati. Dulu India itu neroknya ada ke kalimat mahabba birohillah, itu abadi abadan fi ruhi alat dunia. Biyen itu enek ungkapane, enek wong India sangka berangkat sangka rumusan Gujarat, cinta sejatiku adalah cinta kepada engkau, sehingga pada saat berjalan yang tampak hanya engkau, saat saya tidur yang tampak hanya engkau, saat saya di pinggir sungai yang tampak engkau,
Di depan kamu ada teletong yang tampak hanya engkau. Itu tuh. Itu saat cinta kita, cinta yang dimaksud mahabbah bi rauhillah, cinta dengan ruh ilahi. Maka ma khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haq. Kami tidak menjadikan adanya langit dan bumi dan manusia di antara keduanya, dan kehidupan berdunia di antara kedua langit dan bumi itu pasti ada hakikat yang bersifat lahir ajali musama, pasti ada masanya, ada umurnya. Tapi wa inna kaitsran minan nas, tapi masalahnya kebanyakan kaitsran minan nas, kebanyakan manusia biliqai rabbihim, pertemuan dengan Tuhan, lakafirun, mengingkari. Ini nisbahnya kemana? Jelas banget. Jadi nisbahnya biliqai rabbihim, tapi pertemuan dengan Tuhannya mengingkari, itu otomatis berarti berkaitan dengan masalah bilhaq. Jadi yang pulang itu adalah diri yang berada di dalam jiwa. Sing mulih itu diri yang berada, fitrah manusia yang asal fitrah dari Allah. Sing mulih, sing asalnya memang kok kono, kembali kepada asal usul kok. Sing mulih kan kuwi. Maka sing mulih duduk jasate, wong jasate iki kok lemah, balike ya ndek lemah. Balike ndek lemah. Jasad ki asale kok lemah loh. Aja wae mikir sing ora-ora, kok bapak ibumu enggak itu. Tapi kok lemah, kowe iki dadi gedhe iki mergo saka gedhe iki lak mergo pangananmu kabeh kok lemah. Sing mbok pangan tak lemah sih. Mung karo Gusti Allah diwujudne beras, buah, gula. Tapi kan dia gula kan kok tebu, beras kok pari, tukule ndi? Ndi lemah. Kabeh lak kok lemah. Menungso iki diciptakan dari tanah, mintin, min sosol kami masnun, dari tanah. Mula Adam diciptakan dari tanah, ya padha karo awakmu. Aja mbayangke serena-rena Gusti Allah dolanan lempung ya. Ya. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq ba'jali musama wa inaka minas. Berarti sing pulang itu jiwa. Jadi enggak mungkin nek ndelok ayat iki kowe ndek surga nganggo fisik, enggak mungkin. Mergo di ayat iki sing mulih tu fitrahmu saka gone pangeran. Aja mbayangke sing mlebu surga kemudian sing entuk jodhone iku mobile. Kowe iki nek engko mulih mobilmu kuwi kowe numpang apa nggawa dhewe? Enek sing numpang, enek sing mobil dhewe to ya ta? Enek sing montoran to? Ya ta? Lah kuwi montormu kuwi mung raga. Terus mbok kira engko kowe penak numpak motor. Di surga terus montoran ngono. Surga ki jannah, duduk the place. Duduk masalah tempat. Ya, sering saya matur. Wong ki nek ngitung surga masalah tempat, masalah panggonan, masalah fisik, balik neh. Wong lanang angen-angen iki nek wis ngomong widodari langsung teng kan dikene iki kan langsung ta. Widodari bayangane langsung widodari wong wedok ayu kabeh 70. Ayu-ayu. Jenggote didawak-dawakne jumlah sesuai karo jumlah jenggot. Kadang grandul lek jenggote. Engko nek ndek surga garek mbok bateki kemudian dadi bojone kan gitu dicepot plek bim salah bim dadi wong wedok itu kan. Bayangane kan gitu bayangane. Turafun itu wong sing patuh tunduk taat menjalankan perintah Allah dalam ritual ibadah dan dalam pemberdayaan dan berbudidaya. Ragane iki mung sak drema. Enek daya kuwate Gusti Allah diberdayakan itu sak lumrahe. Awalam yasiru fir'at fatakun lahum qulub. Awalam yasiru fir'at fa yang duru dan seterusnya dawa lagi di surat Rum itu
Maka perhatikan ayat-ayat Allah, keadaan-keadaan saat ini dibandingkan dengan keadaan masa lalu. Belum saatnya kah memperhatikan cerita-cerita masa lalu yang dulu juga lebih subur, yang dulu juga lebih megah. Ya surat Rum itu selalu keberadaan setiap rasul kami utus selalu diingkari oleh sezamannya. Mereka selalu mengakui keberadaan rasul yang masa lalu, padahal ketaatan yang diminta adalah ketaatan yang dikenal. An-Nur 53 wa aqsimu billah jada aimanihim la in amartahum la yakhrujunna kulan tuqsimu ta'atum ma'rufah innallaha khabir bima ta'lamun. Perjuangan kehidupan yang kamu jalani, jada aimanihim la in amartahum, supaya di dalam perintah menjalankan, berjuang yang dijalani itu adalah pernyataan kula tuksimu, ketaatan yang diminta itu adalah ketaatan makrifat, ketaatan mengenal. Sesungguhnya Allah khair bima ta'lamun, sehingga Allah sangat cermat dan detail terhadap apa-apa yang kamu lakukan. Itu melakukan itu kenal apa gak? Nek gak kenal ya gampang iri, gampang dengki, gampang pegel. Itu maksudnya begitu. Jadi nggak sadar sebagai hamba. Nek eling sadar sebagai hamba, maka kan waspodo wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa tinajati min qauli. Itu kan waspodo wa khifatan. Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri min qauli. Hati-hati, waspodo supaya tidak kecemplung dengan fasik karo munafik. Itu jamaah rahimakumullah. Maka untuk dapat kehidupan ini menyatakan fa'akim wasaka lidini hanifah fitratallah, walaupun di dunia tapi menghadapkan fitrah saat mengenali fitrah yang dari Allah. Maka akhir-akhir ayat ini saya ungkap juga walaupun sering karena penekanan-penekanan. Qolati a'rabu amanah, pada saat para sahabatnya Kanjeng Nabi, dia sudah melakukan perbuatan baik, suka membantu menolong orang lain dan suka membantu Kanjeng Nabi. Saat tidak mengungkap, saat tidak meminta, ya rileks, Nabi enggak gimana-gimana. Walaupun bendino gabung karo Kanjeng Nabi titik tertentu, karena Nabi memanggil sahabat itrati al-bait, sahabat al-bait. Al-bait itu orang yang sudah punya ilmu, bukan keluarga dalam pengertian fisik, tapi keluarga dalam pengertian karena sudah punya ilmu. Yang zikrodar di dalam dadanya itu ada zikir, yang di dada Nabi itu sama yang di dada sahabat, ingatnya hati kepada Tuhan, itu disebut al-bait. Bukan bed dalam pengertian tembok apa meneh bed untuk pingpong, bukan. Zaman Nabi orang enek bed pingpong. Sehingga pada saat qolati arabu amana, kemudian lu aku kok gak ditimbali ya, kemudian dia moro sendiri datang kepada Kanjeng Nabi. Ya Nabi qolati, ya Nabi amana, kalau iman ugi lo Kanjeng Nabi. Oh ngose ada gitu. Ngosek kulam tuk minu, kamu belum iman kamu. Walakin kulo aslamna, tapi nyatakan kamu telah Islam, kamu telah menjadi manusia baik, kamu telah peduli, kamu telah respect, kamu telah pinter ngalah, kamu telah musyawarohan. Walama yadkhuli, sebab masalah iman itu yadkhuli, ada sesuatu yang diletakkan di dada kamu. Iman sebagai iman butiran, menyaksikan keberadaan dia fi qulubikum, di dalam dada kamu. Nek kowe taat,
setelah dalam ikatan persaksian tuti Allah, maka kamu taat kepada Allah, Allah kamu kenali, wa rasulnya, dan mengetahui hakikat rasul itu di fisik ini, tapi keberadaan dia, maka la ya'tilkum min a'malikum, maka perbuatan yang baik yang kamu lakukan sebelumnya tidak akan sia-sia, dihitung menjadi amal perbuatan kamu, dan perbuatan dosa yang kamu lakukan sebelumnya tidak dihitung. Hebat ya. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran, sebab kami mengutus Rasul itu untuk menjadi saksi, dan supaya kamu bersaksi. Syahidan masdar, syahidan wa basyiron, supaya kamu itu jelas menjadi manusia hidup kiro kamu itu siapa, fisikmu sendi, dan yang batin yang mana, yang lahir yang mana. Wa nadhiron, dan kamu terbimbing, terarah, mengetahui pulang. Litu'minu, untuk menyatakan iman, sehingga kamu menyatakan iman dengan Allah dan utusannya. Wa tughrihu wa tu'azziruhu, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah, menyatakan kepada keberadaan Allah dan Rasulnya, sehingga kamu menjadi kokoh kehidupan berdunia kamu, dan kamu akan memahasucikan, bertasbih hanya kepada Allah. Maka man khola'a yada min ta'ati laqiyallah, maka siapa, kalau ini hadis, siapa yang mencabut ketaatan, karena ketaatan itu adalah mengenal keberadaan diri Tuhan, dan ketaatan mengenal keberadaan diri Rasul, dan pada saat tidak ada baiat di lehernya, maka mati mitatan jahiliyah. Innalladzi yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullah fawqa aydihim wa man nakatha fa innama yanquthu ala nafsih wa man aufa bima ahada Allahu wa sayu'ti ajran 'azima. Baiat, ikatan, menyaksikan, saya bersaksi keberadaan dia yang punya nama Allah, bersaksi bahwa keberadaan Nabi Muhammad sebagai Nur Muhammad. Baiat ditunjukkan bahwa ayah, sungguh bahwa dia itu adalah nyata di dalam dada, itu adalah bersama dengan baiat kepada Allah sendiri, karena dari yang berhak wenang dan sah menunjukkan. Maka fawqa aydihim yadullah fawqa aydihim, maka inilah yang di dalam cakupan digenggam oleh Allah, yang mereka jika sewaktu-waktu pulang kembali kepada Tuhannya, rohnya masuk bukan keluar. Roh itu nek mulih mlebu, nek metu itu gak mulih, gak enek ceritane wong mulih ki metu, jenenge nek metu ki minggat, kan ngono ta? Kowe nek mulih ki mlebu apa metu? Nek metu lak yo minggat toh. Nah itu. Mulih itu berarti rohnya masuk. Sering saya haturkan, faduri bainahum bisril babun batinuhu fihi rahmah, masuk. Maka sesungguhnya fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, hati yang berada di dalam dada mengenali dia. Saya tutup, wallahu la ilaha illa huwa, dia yang punya nama Allah yang tidak ada Tuhan kecuali dia. Jika telah diilmukan, disimpan di dalam hati untuk mengenali dia, alimul ghaibi, adanya ilmu yang menunjukkan keberadaan gaibnya diri Tuhan, wasyahadah, dan ilmu yang menjadikan bersaksi atas ada gaibnya diri Tuhan. Al-ghaib, bukan ghaib lo ya, al-ghaib. Nek ghaib itu barang raketok ning sitok, nek al-ghaib barang sitok hanya Tuhan
al ini adalah isim takrif, berarti dapat dikenali keberadaannya. Karena al berarti ada yang menunjukkan dianya. Wasyahadah kan tidak sekedar syahadah, wasyahadah, dan benar-benar menyaksikan dia menjadi nyata Rahman Rahimnya. Sungguh walawit tabalakak awa'um lafati samawati war'at, sebab sekiranya orang mengikuti kebenaran al-haq dianggap prasangka, cukup itu dianggap sudah benar. Al-haq berarti sama dengan ahum, hanya mengikuti nafsu. Kebenaran al-haq itu hanya rumusan otak-atik gatuk matuk dari pemikiran. Karena hawa nafsu lafazati samawati wal ard, maka hancur langit dan bumi, waman dan manusia fihina yang berada di dalamnya dalam menjalani hidup. Bal sungguh dengan nyata atainahum kami benar-benar menurunkan kehidupan berdunia ini bagi kamu itu adanya zikir bidzikrihim fahum, tapi sayang kebanyakan dari kamu, dari mereka an zikri, ada keberadaan zikir ini, mu'ridun, abai, tidak butuh, sehingga kosong. Jika kosong, wa mayabdu atharohum iladun, jika kosong maka kehidupannya koyo-koyo ngikuti wa mayatabi waktaro, tapi sesungguhnya mereka kebanyakan itu adalah tidak mengikuti apa-apa ila kecuali hanya prasangka. Inadun, sesungguhnya prasangka la yukni, tidak akan dapat menyentuh minal haq, tidak akan dapat menyentuh al haq syai'a, sedikit pun. Innallaha alim bima taf'alun, sehingga perbuatannya hanya akan tampak sia-sia. Karena itu supaya beragamanya tidak beragama nenek moyang, itu saat mengenal. Nah itu segi padet nih ya, padet buat padet. Semoga iki zaman wis nek Jawa zaman medhit. Aku ki muni zaman medhit tak kira do ngerti zaman medhit. Medhit iki apa kan gitu lah. Medhit itu aqsa itu mentok. Iki wis zaman mentok. Ki wayahe Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa gitu loh ya. Jadi Masjidil Haram dodone itu eneke mung zikir pasrah karo pangeran. Masjidil Aqsa uteke aja tinggi ngelamun, uteke aja tinggi prasangka-prasangka, gampang menilai. Masjid tempat sujud sing suci itu dodo. Wendi Masjidil Haram kono suci, nek dodone mawut ya mawut panggah, kan begitu ta? Heeh ta? Saat ayat ini turun urung enek perintah sholat, masjid ini tinggi apa? Sholat. Tapi wis enek Masjidil Haram, wis enek Masjidil Aqsa, di Quran wis tersebut. Pikiran kita apakah benar bangunan fisik? Kita nggak bahas itu. Iki mau tinggi pemikiran baik. Enek keanehan di sini ta? Urung enek sholat gak wis enek masjid. Urung nikah gak wis duwe bojo, gak karo-karoan iki jenenge iki. 7-Eleven. Makanya guru-guru keberadaan dia, maka sampai sungguh bahwa huwa qaulu Rasul Karim, dia itu adalah kalimat Rasul yang mulia, menunjukkan berfungsinya hati nurani dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah.
Jika kebenaran al-haq min rabbik, ini saatnya ja'al haq ditambahkan hak, wa zaqal batil, dan ditenggelamnya batil. Jika memang ini titiwanci sangat, maka kita akan banyak menghadapi goncangan hebat. Jika ini memang sangat, maka kita akan menghadapi goncangan hebat. Tidak ada kata lain, siapkan mental kita secara fisik dengan baik, bersandar, ingat kepada Dia. Wal amru yauma idzilillah, segala sesuatunya supaya berada di dalam izin dan di dalam perintah, biiznillah, izin Allah, sehingga sehari-hari sebagai kemudian secara fisik untuk dapat mempersiapkan dengan baik kehidupan fisikal itu dilakukan dengan baik, kebersamaan, kekeluargaan, bahkan pemberdayaan dan budidaya itu kita lakukan dengan baik, kesehatan dijaga dengan baik. Itu saat memang kita, entah waktunya kita nggak nyebut, tapi kalau memang ini titiwanci sangat, jangan bakal batil. Tapi kalau tanda-tanda dukhon, wabah, dukhon itu ya wabah, ya paceklik, bencana, gitu. Itu saat dukhon, kabut yang mematikan. Saat dukhon itu wabah. Saat ini kan seperti sudah mulai dukhon, wabah yang sampai harus dikarantina, tidak boleh kemana-mana. Tapi yang alhamdulillah hebatnya itu yang kita syukuri, dari berbagai arah informasi di berbagai cabang ranting yang di luar negeri yang telah keparingan ilmu, walaupun dikupeng berada di dalam pandemi, dikupeng dengan orang-orang yang terkena COVID-19, telah suspek dengan itu. Alhamdulillah tidak ada satu jamaah atau yang telah berilmu itu terkena. Ini kan bikokoh yang luar biasa, walaupun kancane, tonggone, bahkan saasrama kena kabeh, loro jamaah juga enggak. Ini kan bikokoh menunjukkan bahwa ayat yang di dalam kalimat waman a'radu, siapa yang berpaling mimma isah dari kehidupan, itu adalah waman a'radu an dzikir rahman, waman ma'isah an dzikir rahman, siapa yang hidupnya itu berpaling dari zikir, kehidupannya dari zikir, maka akan akrab dengan setan kehidupannya, dan korin yang menjadi temannya. Kan gitu, corona atau korin gitu. Karena nek hati kosong dari zikir maka kena corona, kan gitu. Ini kayaknya kan pengingat Tuhan yang luar biasa. Nama al-do'an zikri, siapa yang berpaling dari zikir, fa'inala sahu, maka kehidupannya sempit, sebenarnya sempit. Tapi walaupun demikian kan ora entuk, gak entuk nyepeleke, gak entuk, ojo nyepeleke, hati-hati, waspada, harus tetap ikhtiar untuk menjaga kesehatan juga tetap. Maka kita juga menyiapkan secara fisik, makanya ngumpul ini kan dikupengi dengan ozonisasi. Mekah kono ki ozonisasi ki lagi baru, sekitar baru 2 minggu 3 mingguan. Awak dhewe wis nganti kan gak kroso. Kita ozonisasi sudah 1,5 tahun. Kita sudah ozonisasi, sehingga nek kowe nyuwun ilmu inalati jubinaka itu nek sing tajem kok enek bau yang beda, begitu toh? Apa wi? Kayak di tengah hutan, begitu toh?
kayak tengah hutan pinus itu ozon. Ini kan itu ozon. Ozon itu virus dan penyakit cingkrih. Nek wis didol jane payu banget. Beli sini. Jadi biasanya ozonisasi itu ruangan 3x4 diisi wong 20, terus di kono nyedot bareng kan gitu. Bayare per wong 250.000. Gitu? Gitu? Di Bandung berapa? 300.000 ya? Ah, iya. Di kene nyedot sak gelemmu. Kita sudah memproduksi ozon. Kita juga sudah tawarkan di Jakarta. Dulu pada saat masih asap itu kita sudah memberi. Kemudian juga ada AKT. AKT itu formulanya Khawatib dari Nabi Isa. Tapi itu saya turunkan grade-nya, enggak seperti persis, karena persis nanti ngaget nih wong ngombe langsung melayu, malah diturunkan. Dulu juga wasiat. Kena sewayahe kena dibuka kan gitu. Sekedar begitu, semoga kita dalam ridha Allah. Tapi sekali lagi, jalani hidup dengan normal, layaknya kita menjalani hidup. Aja eksklusif, kita normal dalam kehidupan bermasyarakat. Karena tatanan lahir syariatnya, kita berbuat kebaikan, kemaslahatan adalah semestinya. Tapi bagaimana batin tidak kumantil kepada hal ikhwal dunia. Batin tidak disengkram dengan cinta dunia, tapi kita di dunia sadar Allah memberikan tangan, Allah telah memberikan telinga, Allah telah memberikan kaki, Allah memberikan telinga, mata, utek ini, dan kita ada di daya kuasa dari Allah dan diberi tangan. Maka kita untuk sadar bahwa untuk memberdayakan, berbudidaya, rasional, masuk akal, tapi sadar daya kuatnya milik Allah. Nek duit tinggal moni ya mergo huwa. Nek tinggal moni oh iya, maka saat ini dibiarkan itu menjadi enggak masuk akal begitulah. Kemudian sebutannya fasik, munafik itu enggak masuk akal. Orang fasik munafik itu apa tuh? Wong sing enggak masuk akal. Wong duwe bojo lho kok gak tau mulih ulian, nek entuk gaji kok malah tinggi otok. Ya itu jenenge fasik atau munafik. Gitu loh. Dong toh? Paham toh? Wong jirine wis rumah tangga. Lho nek mbiyen nek rong duwe bojo kowe mendino karo kancamu gak uli-ulian mancing terus terserah. Lah kowe duwe bojo lho kok gak tau uli-ulian mancing terus ora tau uli-ulian. Entuk hasil pancikane ora didol ora diapa-apane malah tinggi otok. Dadi sing sijine munafik, sing sijine fasik. Kan gitu. Jadi fasik itu dan munafik itu perbuatan enggak masuk akal. Wong wis iman kok ora gelem bebarengan. Nah itu toh. Wong jirine pengen lulus, gak tau mlebu. Nah gitu. Li jeneng lha ngono toh. Munggah gak? Nek saiki malah munggah-munggah wae aja mlebu, gak entuk mlebu. Karena Covid ya. Ya segera begitu hanya bangun bebarengan kebersamaan, kekeluargaan. Inilah kehidupan sosial masyarakat berbangsa bertata negara yang baik. Semoga dalam syafaat Rasulullah, dalam fadl rahmatnya, ampunannya dan mendapatkan berberan berkasa dan pangestu guru wasitoh. Ihdinas siratal mustaqim bil haq. Qad daqat khilatini ya Rasulullah, qad daqat khilatini ya Rasulullah, qad daqat khilatini ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.